Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rudar Askarullah, biasa dipanggil Arul. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurhaliza. Aku biasa dipanggil Frida. Kami dari SMA Darul Wanita Surabaya. Kami berdua akan menjelaskan aplikasi yang akan kami buat. Simak baik-baik ya. Dadah. Jadi nama aplikasi yang akan kita kembangkan atau kita ingin ciptakan adalah Be Health atau Babies Healthy. Nah, kemudian bakal ada latar belakang. Nah, aplikasi ini dibuat karena maraknya perihal stunting dan gizi buruk betul. pada anak gitu ya Kak. Maka dari itu aplikasi ini berisi arahan, pengertian dan pengingat terhadap kesehatan anak gitu. Nah, jadi nanti orang tua itu menggunakan aplikasi ini itu bakal ada pengingat, terus juga ada arahan gitu ya, biar supaya anaknya itu tetap sehat, terus ada suplemen bagaimana sih cara anak itu bisa Gizinya ya, tercukupi. betul. Gitu. Oke, selanjutnya Definisi dari stunting dan gizi buruk sendiri, yang pertama merupakan kesehatan. Stunting meningkatkan resiko infeksi, penyakit kronis, dan gangguan kognitif. Selanjutnya, yang kedua yaitu perkembangan. Anak stunting cenderung mengalami keterlambatan dalam kemampuan motorik, kognitif, dan sosial emosional. Nah, selanjutnya masa depan. Stunting itu berdampak banget ya buat anak-anak di masa depan gitu ya. Karena kan kesehatan tadi juga resiko penyakit, terus juga pertumbuhan anak itu bakal lambat gitu ya. Nah, jadi masa depan itu bakal ini ya apa namanya berpengaruh gitu loh pada produktivitas dia gitu. Jadi makanya aplikasinya dibuat untuk orang tua itu biar supaya lebih peka terhadap kesehatan anaknya. Selanjutnya ada nih tujuan-tujuan dari kita membuat aplikasi ini. Yang pertama itu. Nah, tujuan yang pertama itu ada membantu ya orang tua untuk lebih mempunyai kepedulian. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang tua yang kurang pemahaman terhadap kesehatan anak. Nah, makanya aplikasinya diciptakan untuk orang tua biar lebih peduli gitu ya, Kak. Terus tujuan yang kedua yaitu mendorong peran masyarakat dalam membantu upaya menjaga kesehatan anak dengan adanya aplikasi ini. Yang ketiga ada memanfaatkan teknologi sebaik mungkin sehingga kita bisa membuat suatu karya yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, cara kerja dari aplikasi kita sendiri mencakup beberapa hal nih. Nah, yang pertama itu cara kerjanya bakal ada login ya, kemudian ada login, fitur, terus konsultasi, dan setting. Nah, di fitur login ini bakal ada pengguna login dengan menggunakan email dan NIK. Nah, mengapa kok menggunakan NIK? Karena aplikasi ini bakal kerjasama ya dengan unit kesehatan terdekat dari rumah pengguna gitu. Makanya NIK itu diperlukan banget gitu. Terus kemudian ada fitur, yaitu proses yang kedua. Nah, terus bakal ada definisi yang pertama di fiturnya, terus ada parents atau orang tua, konsultasi. Nah, jadi konsultasi ini bakal ada secara tatap muka dan secara online ya. Jadi nanti bisa konsultasi melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya ada jadwal. Jadi jadwal imunisasi bisa ditentukan lewat aplikasi tersebut. Kapan sih jadwal kita buat kontrol check up gitu. Selanjutnya ada MPASI, masa pendamping air susu ibu. Nah, jadi bakal ada nih menu makan apa aja nih setiap minggunya untuk anak kita gitu. Jadi ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu ya, orang tua gitu tentunya, supaya bisa anaknya itu gizinya tercukupi. Nah, betul seperti itu. Terus ada konsultasi. Yang ketiga yaitu konsultasi. Yang sudah disampaikan oleh Arul, kita memiliki dua fitur konsultasi, yaitu secara daring dan secara langsung atau real life. Selanjutnya ada keempat, yaitu menu setting. Kita bisa ganti menggunakan bahasa-bahasa atau bahasa daerah lain-lainnya. Selanjutnya ada prototipe dari aplikasi kita sendiri, yaitu sudah prototipe ya di sini bisa dilihat ya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Bahwasanya itu ada ini logo awalnya ya Kak ya. Logo awalnya di situ bisa dilihat. Terus kemudian ada login orang tua. Nah, di sini ada nama ortu, terus nama anak. NIK ortu, NIK anak. Nah, oke. Bisa dipahami ya semuanya ya. Nah, setelah login, nanti kalian akan
tampilkan beberapa fitur nih, yaitu definisi, orang tua, konsultasi, jadwal, dan MPASI. Nah, seperti tadi ya, definisi dan lain-lain itu fiturnya sudah saya jelaskan, sudah kami jelaskan tadi ya Kak ya. Oke, jadi selanjutnya kesimpulannya nih. Nah, jadi kesimpulan kenapa sih aplikasi dibuat? Nah, kesimpulan dari kami adalah aplikasi ini akan dirancang sesimpel mungkin ya Kak ya. Jadi supaya itu orang tua itu bisa menggunakan semuanya gitu. dengan paham dan mudah gitu. Jadi tidak belibet ya, tidak terlalu rumit. Terus kemudian ada aplikasi ini dioperasikan dengan kerjasama yang seperti kami bilang tadi, bahwasanya aplikasi ini tuh digunakan dengan unit kesehatan gitu. Jadi bukan semata-mata kita sendiri gitu ya, sendiri melihat aplikasi ini, tapi juga bisa dipantau oleh unit kesehatan di dekat pengguna. Contohnya saja puskesmas. Ya, puskesmas atau klinik terdekat ya Kak. Betul. Nah, sudah peran keluarga dalam memastikan gizi seimbang. Nah, tentu dong orang tua berperan besar pada gizi seorang anak, yaitu meliputi pola makan yang sehat, menyediakan makanan bergizi, beragam, dan jumlahnya cukup, jadi tidak berlebihan dan tidak kurang. Selanjutnya, menyusui eksklusif, memberikan ASI selama 6 bulan pertama di kehidupan. Jadi baru lahir 6 bulan pertama memberikan ASI. Selanjutnya, jadi ASI itu sangat penting ya. betul, untuk pertumbuhan anak. Terus memantau tumbuh kembang anak, atau rutin membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhan atau check up. Nah, tadi kan ada fitur jadwal. Nah, ini fitur jadwal ini bisa membantu orang tua nih untuk check up dan konsultasi ke dokter gitu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa kami berdua sampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, itu tadi merupakan aplikasi yang ingin kami berdua kembangkan. Nah, semoga aplikasi sudah terlaksana, terwujudkan. Sampai jumpa. Dadah.